Selasa. Jadi ini tolong dikerjakan, terserah kalian mau mengumpulkannya kapan, habis UTS atau pas UTS maunya, terserah Bu Rika, nanti silakan Erlangga atau Lazim dan WA Ibu ya, kalian dealnya mengerjakan setelah UTS atau menjelang UTS, jadi Selasa depan dikumpulkan atau Selasa depannya lagi, itu tidak masalah. Jadi ini tugas pertama, ini contohnya ini ya. Ini hanya beberapa aja, tidak Ibu ambil semua, jadi misalnya seperti ini. Kemudian tentang clipper ini. Kemudian, apa itu maksudnya? Oh, kalau inputnya gini, rangkaiannya, oh ini ya. Kalau seperti ini, outputnya gimana? Kalau rangkaiannya gini, inputnya seperti ini, hasilnya seperti apa, gitu ya. Clipper ini semua, oh masih clipper kok banyak. Clamper, oh clampernya dikit loh. Rectifier misalnya ini, rectifier, filternya sedikit, regulatornya dikit, mungkin sender, oke. Jadi ini bisa nanti Ibu taruh di classroom, silahkan dipelajari untuk jadi latihan aja, kemudian terserah kalian mengumpulkannya. Jadi ini tugas pertama tentang diode karena materinya selesai. Kemudian berarti pertemuan ini akan Ibu isi dengan materi yang kedua tentang transistor. Oke, setuju? Jadi Ibu anggap diode sudah selesai? Siap Bu, setuju. Jadi ini sudah selesai, berarti Ibu tutup ya. Ibu buka file yang baru lagi, saya tentang apa? Materi yang kedua tentang transistor. Transistor, gimana transistor? Sebentar ya. Nih, sudah kelihatan? Terlihat Bu. Jadi hari ini kita mulai tentang transistor. Transistor ada dua macam, yaitu bipolar junction transistor dan field effect transistor. Untuk hari ini kita ngambil yang bipolar junction transistor. Apa artinya BJT? Ya, transistor yang dibuat dari junction semikonduktor P dan N dan memiliki dua buah polaritas. Dengan dua buah polaritas ini artinya pada transistor itu ada dua macam karier, ada dua macam pembawa arus yang menimbulkan arus. Karena ada dua macam, berarti ada pembawa arus yang mayoritas, ada pembawa arus yang minoritas. Sehingga ada arus yang mayoritas, ada arus minoritas. Kalian ingat-ingat lagi pelajaran PE semester kemarin, ini ya. Jadi gimana BJT itu dibuat? BJT dibuat adalah seperti ini. Jadi ada sebuah substrat semikonduktor ya, kemudian diinduksi, diisi, disuntik dengan bahan, kalau ini tergantung ya, mau bikin bahan yang tipe P atau tipe N dulu. Misalnya mau bikin tipe N dulu, berarti ini diisi dengan atom-atom pengotor sehingga terbentuk bahan N. Habis itu disuntik sebelah sininya lagi dengan bahan pengotor untuk bahan P, kemudian disuntik lagi dengan bahan N, sehingga urutannya menjadi NPN. Sehingga transistor yang terbuat itu adalah transistor tipe yang seperti ini. Jadi masing-masing hasil suntikan tadi kemudian dikasih kaki-kaki, disambung dengan logam, dikasih kaki keluar. Ini berarti bahan P yang pertama, ini bahan N yang pertama, ini bahan P yang kedua, ini bahan N yang ketiga, ini berarti NPN. Terbentuklah transistor BJT tipe NPN. Seperti ini. Simbolnya seperti, terlalu kecil ya, simbolnya seperti ini. Kalau enggak pengen gini, tipe yang satu lagi, kebalikannya dari ini. Jadi
ada dua macam BJT, tipe NPN dan tipe PNP. NPN simbolnya seperti ini, PNP simbolnya seperti ini. Strukturnya seperti ini. Sehingga seolah-olah kalau kita melihat strukturnya ini, seolah-olah di sini ada dua buah junction antara P ini dengan N ini seolah-olah ada sebuah diode yang disandingkan dengan diode satunya lagi, P ini dengan N ini. Jadi ada barier di sini, ada barier di sini, seolah-olah ada dua buah diode. Ya. Namanya junction yang ini kita sebut dengan base collector junction, yang di sini kita sebut dengan base emitter junction. Itu ya, PE kemarin. Saya kok gak enak ya berikan. Saya save-nya ke PDF dulu aja ya, berikan kok nggak terlalu tekan sebentar ya. Ini agak lebih besar, tadi rasanya kecil sekali buat berikan. Nah, sehingga kalau kita gambarkan, maka pada bahan yang NPN seolah-olah ada sebuah diode, ini PN, berarti kita menggambarkannya seperti ini. Ini PN menggambarkannya seperti ini. Jadi dari basis ke emitter ada diode, dari basis ke kolektor ada diode. Demikian juga kalau PNP. Dari basis ke kolektor, diodenya hadapnya ke sini, emitter ke basis, diodenya hadapnya seperti ini. Sehingga kalau kita punya seperti ini, ya, maka kalau kita anggap ini dua buah diode, ya, berarti harusnya kalau di sini saya kasih positif, di sini saya kasih negatif, harusnya di sini forward kan, arus mengalir seperti ini. Demikian juga kalau di sini saya kasih positif, di sini saya kasih negatif, seharusnya arus mengalir seperti ini. Kalau kita anggap dua buah diode. Atau di sini saya kasih positif, di sini negatif, arus seperti ini. Di sini saya kasih negatif, di sini saya kasih positif. Harusnya tidak ada arus, begitu kan? Kalau dua buah diode. Nah, ternyata nanti dalam perkembangannya, ternyata tidak bisa seperti itu. Jadi transistor BJT tidak bisa diwakili dengan dua buah diode yang dijejer. Kalau bisa dua buah diode dijejer, daripada repot-repot pakai transistor, kan mending cari dua diode aja kan, disambung seperti ini. Ternyata sifat dua diode yang dijejer gini tidak sama dengan sifatnya transistor yang ini. Demikian juga diode yang dijejer seperti ini tidak sama dengan. Makanya ini menjadi kekhususan sendiri, tidak sama dengan dua diode ini. Nah, ini tadi antara basis dengan emitter, kita ambil yang NPN ya. Kebanyakan analisa itu dilakukan dengan secara salah berikan ngomong. Kebanyakan yang ditampilkan di buku-buku itu adalah analisa dengan menggunakan materi NPN, menggunakan BJT yang tipe NPN. Maka yang PNP itu sama persis seperti analisa kalian waktu transistornya NPN, cuman arah arusnya berkebalikan, polaritas tegangannya berkebalikan, itu aja, tapi caranya sama persis ya. Kita ambil yang ini berarti yang NPN ya. NPN tadi mana? Ini ya. Berarti dari basis ada NPN, berarti basis ke emitter ya, ada forwardnya basis ke emitter. Kita lihat, ini basis ya kan, tadi simbolnya basis, ini emitter, ini kolektor.
dari basis ke emitter, berarti P ke N, kalau dikasih forward seperti ini, harusnya mengalir begini. Ya kan, harusnya? Karena junction antara B dan emitter E itu adalah ini P, ini N. Sehingga harusnya forward mengalir seperti ini harusnya. Berarti ada arus yang melewati kaki basis, kemudian melewati kaki emitter, muter lagi ke sini. Ternyata satu lagi, nah kalau dari basis ke kolektor, itu kalau dikasih forward, ya, nah, kemudian dari basis ke kolektor, ini PN, harusnya ini lebih tinggi dari ini kan, biar arus mengalir. Ternyata pada kondisi normal ya, kalau dua junction ini ya dikasih forward, kemudian junction di sini dikasih forward juga, artinya berarti di sini lebih negatif daripada sini ya. Kalau ini dikasih forward berarti ini lebih positif dari sini kan. Ini lebih positif dari sini, berarti ini lebih negatif dari sini. Ini juga lebih positif dari sini, berarti ini dan ini itu hampir sama harusnya ya. Tapi ini lebih positif. Biasanya dibuat seperti itu sehingga arus bisa mengalir dari sini ke sana. Elektron mengalir dari sini ke sana berarti arusnya mengalir ke sini. Ternyata kita dapat seperti ini. Kalau dianggap transistor adalah dua buah diode, kalau forward dengan forward, itu harusnya arusnya mengalir semua. Kalau ini forward, maka berarti di sini ada I, di sini ada I. Berarti dua diode ini benar ya. Kalau dikasih reverse sama reverse, berarti di sini reverse berarti negatif, positif, positif, negatif, ternyata arus tidak mengalir. Berarti sifat dua diode benar kan? Ini reverse tidak bisa mengalir. Kalau dikasih forward dan reverse, ya, di sini forward berarti ada arus mengalir, di sini dikasih reverse berarti ini negatif, ini positif. Harusnya tidak ada arus kan? Ternyata di sini ada arus yang besar. Sehingga sifat dua diode ini tidak bisa jalan kalau diterapkan di transistor. Karena kalau di sini dikasih forward, di sini dikasih reverse, harusnya di sini ada arus, di sini tidak ada arus. Ternyata hasilnya kalau kalian praktikum nanti pada common base ini Bu Rika salah, makanya agak bingung nerangkan. Harusnya Ibu nerangkan pakai common base saja biar gambarnya jelas. Nanti aja berarti. Ya. Kalau di sini dikasih forward, ini arus mengalir, dikasih reverse harusnya arusnya 0. Ternyata pada transistor NPN ini ada arus, ini juga ada arus yang besarnya hampir sama dengan ini. Ya, ini dan ini arusnya hampir sama. Sehingga diputuskan bahwa transistor tidak bisa diwakili oleh dua buah diode. Nah, yang menjadi kekhasan adalah berarti pada konfigurasi ini. Kalau forward ada arus, itu berarti dua diode masih bisa mewakili. Reverse tidak ada arus, dua diode masih bisa mewakili. Tapi kalau emitternya di forward, kolektornya di reverse, ternyata dua diode tidak bisa mewakili. Maka ini adalah ciri khas dari BJT NPN. Bahwa BJT NPN ini akan bekerja normal, ya, memenuhi fungsinya kalau dia dikasih forward bias pada B sama E-nya, kemudian reverse bias pada kolektor junction-nya di sini. Makanya kita lihat ini, NPN, P sama N, ininya dikasih positif. N tapi dikasih positif, berarti ini adalah reverse koneksi ke sini. Ya. Jadi ini untuk NPN bekerja normal kalau dia biasnya adalah forward dan reverse. Kebalikannya untuk PNP berarti
dia bekerja normal kalau ini dikasih reverse, ini dikasih forward. PNP berarti di sini dikasih N, ini P-nya positif juga kan? Tetap sih, jika salah ngomong, maksudnya dikasih tegangan negatif ya. Jadi dia akan bekerja normal kalau di sini forward, di sini reverse. PN, biar forward berarti N dikasih negatif kan, P-nya dikasih positif. Kemudian di sini P biar reverse berarti P-nya harus dikasih negatif. Jadi kerja normal dari NPN adalah seperti ini. Di sini dikasih tegangan positif, di sini juga dikasih tegangan positif. Untuk NPN berarti di sini dikasih tegangan negatif, di sini dikasih tegangan negatif. Bekerja normalnya seperti ini di bagian ini. Normal sebagai apa? Nah, fungsinya transistor dibuat adalah dia bisa berfungsi sebagai penguat, ya, sehingga dia bekerja normal sebagai penguat kalau NPN berarti forward reverse, sama juga PNP forward reverse, tapi forwardnya berarti di sini ada positif, di sini ada positif, di sini ada negatif, negatif. Bekerja normal sebagai amplifier. Pada posisi ini, maka dia bekerja sebagai fungsinya yang lain, bahwa transistor bisa difungsikan sebagai sebuah switching. Switchingnya itu kayak saklar, berarti kapan dia on, kapan dia off. Dia on kalau kondisinya saturasi, kalau biasnya adalah forward-forward. Kondisi off, switching off, berarti kalau biasnya adalah reverse-reverse. Sampai di sini bisa dimengerti penjelasan itu? Bisa, Bu. Jelas, Bu. Oke. Nah, seperti ini. Oh, ternyata tetap kecil. Jadi ini kalau kita gambarkan strukturnya, kita ambil contoh transistor NPN. Tadi kerja normal kalau di sini forward, berarti di sini positif, di sini reverse, berarti di sini juga dikasih positif. Positif ke sini berarti tegangan positif kan, berarti arusnya mengalir ke sini, berarti elektron dari sini, arah arus kan kebalikan dari arah gerak elektron bebas kan, kemarin waktu diode, berarti elektronnya mengalir ke sini ya, masuk rekombinasi, masuk ke melewati barrier di sini kan, melewati PN junction di sini, masuk ke bahan basis. Sebagian kecil elektronnya ada yang rekombinasi masuk ke sini. Jadi sebagian kecil elektronnya, sini elektron bebas, masuk ke sini rekombinasi, berarti yang bergerak adalah hole-nya, ya, nyampur sama hole-nya, masuk ke sini, muternya ke sini. Ini kecil nilainya yang rekombinasi kemudian masuk ke sini, elektron arah gerak yang dengan gerakan hole tadi yang masuk ke sini itu kecil jumlahnya. Sebagian besar elektronnya dari siang hari sampai di sini, ya, sebagian besar tidak ketemu hole, ya, tidak ketemu hole, dia nyari itu sudah sampai ke sini. Elektronnya sudah sampai pinggir sini, ketemu bahan N, ketemu polaritas positif, maka elektron dari sini sempat gabung dengan sudah masuk ke sini, elektronnya muter ke sini. Paham? Jadi cara membuat transistor itu bahan basisnya itu sempit sekali daerahnya, tipis, ya, bahan E sama bahan C, ya, sehingga elektron E itu apa elektron? Emitter ini menjadi sumber elektron yang dihasilkan elektronnya besar sekali, dopingnya besar sekali, sehingga kalau dikasih forward bias maka elektron yang mau bergerak menuju ke sini itu banyak sekali, ya, banyak sekali sampai di sini ternyata ketemu daerah basis yang kecil. Ya, ini banyak sekali.
sampai di sini basisnya sempit. Kalau basis sempit berarti terpaksa hole-nya, karena bahan P kan, berarti yang mayor hole-nya sedikit, sehingga elektron bebas yang bisa gabung sama hole itu sedikit. Masuk ke sini, muter ke sini. Masuk ke sini, muter ke sini. Nah, padahal elektron bebasnya banyak, maka dia nyari-nyari hole. Pas nyari, dia sudah sampai ke ujung sini. Sudah sampai di ujung sini, ketemu sama polaritas positif. Maka elektron dari sini ditarik ke sini semua. Jadi sebagian besar elektron yang dari sini itu bergerak ke sana. Sebagian kecil rekombinasi sama hole bergerak ke sini. Itu alasan kenapa kalau forward bias di sini mengalir arus, ya, tapi arus yang ke sini kecil karena elektronnya sedikit kan tadi. Di sini juga mengalir arus, tapi besar karena hampir semua elektron dari sini itu ke sana semua, yang ke sini sedikit. Artinya apa? Jumlah elektron di sini dan di sini hampir sama. Yang di sini sedikit. Padahal ini tadi di reverse bias kan. Nah, itu alasannya kenapa reverse bias, tapi kok ada elektron, ada arus, karena elektronnya asalnya dari sini, ditarik ke sini. Ya, paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Elektron yang melewati kaki basis ini, melewati sini rekombinasi ini, kita sebut dengan arus basis. Yang melewati kaki emitter ini kita sebut dengan arus emitter IE. Yang keluar pada kaki kolektor ini elektronnya kita sebut arus kolektor. Ya, jadi elektronnya ke sini, kecil sini, ke sana. Berarti arusnya di sini besar, di sini ada kecil, gabung, masuk ke sini besar. Sehingga persamaan matematiknya seperti ini. Arus dari kolektor sampai di sini tergabung dengan arus dari basis yang kecil, keluar menjadi arus emitter. Seperti ini. Ya. Sejak kemarin Bu Rika ngambilnya dari internet kan, ini menunjukkan arah gerak elektronnya, berarti arah arusnya kebalikannya ke sana. Ya. Jadi IC plus IB sama dengan IE. Rumus ini tidak boleh kalian lupakan ya. Ini adalah rumus dasar untuk BCP. Dengan pemahaman seperti itu, maka bisa kita buat rangkaian ekivalen untuk sebuah transistor. Ya. Berarti antara basis dengan emitter ini berlaku kayak diode biasa kan, dikasih forward ada arus. Maka antara basis dan emitter itu ada sebuah diode PN, diode PN. Kemudian antara emitter dengan kolektor itu ternyata kalau di emitter ada arus sampai ke basis, ternyata di kolektornya juga akan muncul arus yang cukup besar. Maka kalau di sini ada arus, maka pasti di sini juga muncul arus. Maka antara kolektor dan emitter ternyata akan muncul sebuah arus. Arusnya berapa besar? Nah, kita ada parameter yang kita sebut dengan beta DC atau HFE. Ternyata besarnya arus yang muncul di sini itu adalah perbandingan dari besarnya ini dibanding sama dengan besarnya arus yang muncul di sini adalah sebesar ini. Sehingga sebuah transistor ini rangkaian ekivalennya adalah ini. Dari basis ke emitter ada sebuah diode, berarti ada arus yang mengalir ke sini. Kemudian kalau di sini ada arus, maka antara kolektor dengan emitter ada sebuah sumber arus yang mengalir ke sini. IE sama dengan IB plus IC, gabung semua di arus emitter. Rumusnya ini. Bisa dipahami? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Iya. Jelas, Bu. Jadi kalau tadi Ibu menggambarkannya untuk transistor NPN, berarti
arusnya ke sana, ini ke sini, ke sini. Untuk PNP berarti kebalikannya. Ya, berarti arusnya masuk ya dari sini ke sini, IE begitu sampai di basis pecah, ada yang ke IB, ada yang ke IC. Ini kalau PNP. Kalau NPN, IC sampai di basis gabung sama IB menjadi IE. Jadi kalau di sini IE sama dengan IC plus IB atau IC plus IB sama dengan IE. Di sini sama juga. Beberapa parameternya adalah ini. Beta DC berarti adalah perbandingan ini. Di beberapa buku yang lain tidak menyebutkan beta DC tapi HFE. Kalau pakai DC di sini berarti FE-nya besar. Nanti kalau pakai AC kecil ya, atau BB saja berarti FE-nya kecil. Banyaknya HFE yang besar dengan HFE kecil itu hasilnya sama. Tapi ada beberapa yang tidak sama. Cukup sampai ini ingat kalau ini besar berarti ini adalah parameter DC. Maka yang dilakukan adalah sasaran DC. Selain DC ada apa DC. Jelas ya. Nah, harus pegangan dan hal-hal yang maka kita menggunakan simbolisasi untuk DC semua. Kalau bahasanya dituliskannya seperti ini, I besar, B besar, maka yang dimaksud itu adalah DC pada basis. Ini ya, karena namanya DC semua, maka DC-nya nyambung besar semua. Meskipun ada yang kasar-kasar ya, seperti ini. Jadi kalau ini ada arus yang lewat titik dan basis. IE ada arus yang lewat titik dan datar. IC arus yang lewat titik oleh kolor. VB ada tegangan antara B dan E. Jadi apinya baru colok-colokannya di sini sama di sini. PCB ada tegangan antara C dan B. PCE berarti antara C dan E. PBB berarti tegangan antara B dan ground bersama PCC berarti tegangan antara C dan ground. Ya kalau subscriptnya sama berarti tegangan ground. Bisa dikatakan? Bisa Bu. Sekarang ini juga BP yang akan benar-benar untuk pengambilan kata yang yang pertama adalah karakteristik outputnya. Kalian gimana? Kemarin karakteristik output dari JJ dari sumber dan datanya adalah tegangan output. Karena yang bentuk seperti ini tegangan outputnya diukur di sini tegangan output. Sumbernya adalah arus output sendiri. Ternyata sasarannya dipengaruhi oleh B. Sebenarnya oleh baterainya juga nol. Kalau B Anda tahu sasaran berapa, ternyata IC-nya juga berapa. Itu bonus ini kan. IC sasarannya adalah beta DCIB. Jadi sasarannya IC dipengaruhi oleh IB. Ini yang menjadi alasan bahwa BCJ adalah hierarki yang mengontrol besarannya tegangan besarannya arus output. Yang rumusnya yang menjadi dasar bahwa BCJ adalah arus input mengatur arus output. Itu ada BCJ kalau tegangan input mengatur arus output. Kalau CC arus input mengatur arus output. Bedanya ya antara sama CC. Jadi terlihat bahwa sasarnya arus input mengontrol sasarnya arus output.
langsung cek. Oke. Berdasarkan ini, maka kita punya dua fungsi dari transistor digital. Satu berfungsi sebagai switching, satu berfungsi sebagai amplifier. Berfungsi sebagai switching dia berlaku seperti skala biasa, kadang off. Kalau berfungsi sebagai amplifier, maka dia bisa memperkuat tegangan input dan arus output. Nah, kita lihat di mana dia berfungsi sebagai switching, di mana dia berfungsi sebagai amplifier. Berdasarkan karakteristik outputnya, maka kita bisa membuat kita idealkan ya. Ini misalnya di sini, maka kalau kita buat garis pembentuk seperti ini, pada saat karakteristiknya ini berpotongan dengan padahal kita tadi kan arus input mengontrol arus output. Kalau arus outputnya mengeluar dari BJT-nya tidak jalanan. Ya kan? Nah, tadi BJT-nya off pada posisi kalau arus outputnya mengeluar. Baliknya kita buat ideal pada posisi ini, misalnya ideal ini nyambung ya. Pada posisi sini di saat sini tegangannya 0 tegangan output arus outputnya maksimal. Kalau tegangan 0 arus maksimal berarti tidak ada tegangannya, berarti tegangannya nyambung itu aja, nggak ada resistansi. Maka posisi di selatan sini bisa dianggap bahwa transformernya dalam kondisi seperti sisa sabar yang tertutup yang nyambung semua. Sehingga kalau titik di sini dengan titik di sini kita sambungkan, maka pada saat transistor CCA ada di posisi sini atau di posisi sini, maka dia berfungsi sebagai switching. Kalau dia bekerja di sini atau bekerja di sini, maka dia switching. Di sini berarti dia saklarnya buka, di sini dia berarti saklarnya nutup. Nah, antara saklar buka nutup ini dia bekerja sebagai amplifier daerah ini yang kita sebut daerah ini, karena dia bisa memperkuat tegangan arus. Sampai di sini kita terlalu cepat dan jelas menggunakan pertanyaan. Bentar. Tempatnya mereka sedang ramai, animasinya mulai ramai. Ada yang mau bertanya, Dek, atau mikrofon? Suaranya agak jelas. Sekarang berantak sekali. Jelas, Bu. Kalian tahu enggak? Saya telepon sekali. Jadi bisa sama ngomong aja di suara kalian itu benar tidak terdengar. Tapi aku kecil sekali apa ternyata. Kalau kan headsetnya kan tidak colokan ke laptop. Tapi pakai laptop, pakai headset. Jadi kok suara kalian sama. Ini ada sesuatu. Sekarang baru kalian suara kalian. Gitu kalau kan data jadi sama suara kalian sama. Saya dari Fatimah ingin suara yang tinggi ada yang satu. Kita sudah bersama gitu. Ada tolong ini ya. Sekarang apa ya? Yang mau ditanyakan? Nggak aja ya. Ya, Bu. Lanjut, Bu.
Jadi kalau kita ingin tahu kapan dia sebagai saklar on atau saklar off, berarti kita harus menentukan titik ini kan. Di sini dia berfungsi sebagai ya. Dari saklar on, kalau dia ada di posisi ini, kita sebut ini adalah titik saturasi. Dari diode ya, PCT on, kalau dia posisinya di sekitar titik saturasi. Kalau buat dia titik saturasi berarti di sini kan, dari VC ya, pada titik berarti VC-nya 0, VC-nya yang maksimal VC saturasi. Demikian juga kalau transformernya dalam posisi saklar off, berarti IC-nya 0, VCC-nya berarti ada di posisi kita sebut ini titik cut off ya, cut off di sini saturasinya. Ini cut off, ini saturasi, berfungsi sebagai penguat tambahannya dari daerah aktif. Dari sini kita sebut dengan kalau titik saturasi dengan titik cut off kita hubungkan dengan garis lurus dari negatif, maka garis ini kita sebut dengan garis bukan di DC. Dan dari kita ngomongnya sinyalnya DC dan tegangan DC harus DC kan, nah ini disebut dengan garis bukan di DC. Berfungsi sebagai amplifier kalau dia bekerja di daerah aktif ya. Membayangkan switching mode untuk DCT itu seperti apa. Saklar on dan off itu kita lihat pada titik antara C dan E ya. Seperti ini ya. Maka dikatakan switchingnya terbuka off ya, buka pada daerah cut off dari antara C dan E itu tidak ada nyambung. Kalau tidak nyambung berarti tegangannya kan antara ini rasakan ini ada tegangannya. Sebaliknya kalau dikatakan saklarnya tertutup on, maka dia ada di titik saturasi di atas kan berarti IC-nya maksimal, VC-nya yang 0, berarti VC 0 saklarnya nyambung. Seperti ini posisinya. Contoh misalnya kalau dikasih di sini input di sini kadang 5 volt, kadang 0, 5 volt, 12 volt, kan pada saat di atas 12 volt di sini berarti ada forward aja kan di sini 12 volt, berarti ada IB di sini. Ada IB berarti di sisi sini ada isi ada isi berapa IB ADC IB tadi kan ada IB berarti ada IC berarti di sini mengalir IC berarti saklarnya apa platnya nyala kan dilewati kan kemarin waktu membahas juga tambah flat kan flat kalau dilewati arus dia tidak dalam bentuk panas banyak energinya tapi dalam bentuk cahaya alirannya nyala. Kalau dikasih 0 masih 0 berarti tidak dikasih korban kan berarti EB-nya 0 EB 0 berarti DC sama dengan beta DC berarti DC-nya 0 berarti di sini kamu kasih sare kalau IB di sini 0 berarti DC-nya 0 berarti sampai ini kan efek tidak ada arusnya berarti tidak nyala. Kalau kamu sudah kamu kasih tegangan seperti ini 0 dan ada tegangan berapa 0 maka lampanya ini juga akan kerja nyala. Paham? Ini adalah contoh fungsi DCT sebagai switching sebagai saklar. Contoh yang ini? Bisa Bu. Bisa Bu. Sekarang sekali bisa Bu. Ya Allah, saya minta silakan.
Nah, sekarang kita membahas untuk switching, cara ngitungnya bagaimana. Misalnya rangkaiannya seperti ini. Kalau di sini tidak dikasih tegangan, tidak dikasih forward-bias, berarti I-nya 0 kan? I 0 berarti I jadi DC, I atau RE, R-nya besar, I berarti sama dengan 0. Jadi Kirchhoff yang ada di sini kan ini kan artinya kan di sisi outletnya sini. Berarti VC minus VRC minus VCE sama dengan 0. Karena IC-nya 0, berarti VRC kan ICRC kan, berarti ini 0. Berarti VCE sama dengan VCE. VCE sama dengan VCE, dari kondisinya ada di sebelah sini. Garis beban DC-nya, titik kerjanya nyambung ada di ujung X-nya, ya kan? VCE sama dengan VCE ada di sini berarti kan VCE sama dengan VCE. Dan ada cocok perhitungan untuk BCT kondisi cut off. Kalau bedanya dikasih 0. Kalau dikasih saturasi, ini dikasih maksimal di sini ya. Berarti apa yang terjadi? ID-nya ke sana ya. IC-nya adalah IC maksimal yang mengalir ke sini. Sehingga membuat ID-nya 0. Persamanya tetap sama kan? VCC minus VRC minus VCE sama dengan 0. Ada kondisi saturasi VCE-nya sama dengan 0 karena ada di sini. Kalau VCE berarti VCC sama dengan ICRC. Berarti IC-nya sama dengan VCC per RC. Kondisi maksimal isinya paling atas di sini. Atau kita sebut juga dengan DC saturasi. Kenapa bisa seperti itu? Kalian baca ini ya. Kita akan punya garis beban DC seperti ini. Ini ada titik cut-off, ini saturasi. Dan diberikan pembalasnya tepat di sini. Ya, biasanya biar memudahkan kita ngitung, kita buat tepat di perpotongan sendiri atau tepat di perpotongan sendiri. Tapi pada kondisi DJT yang praktikal, titik saturasinya tidak tepat di sini, tapi ada sedikit sehingga ada VCE saturasi yang kecil sekali 0,0 berapa volt. Sehingga isi saturasinya tidak tepat di sini, tapi agak di sini. Ini biasanya nanti kalau diketahui VCE saturasinya berapa, itu maka rumusnya di sini kamu nggak bisa masukkan ini sebesar 0. Kamu masukkan di sini sebesar VCE saturasi yang diketahui. Titik-titik ini kita sebut dengan titik kerja. Kalau titik kerja DC-nya ada di titik cut-off, berarti transistor off. Titik kerja ada di titik saturasi, berarti transistor on. Kalau titik kerjanya ada di daerah aktif, maka transistor berfungsi sebagai amplifier. Nah, kita sudah paham pakai switching ada di sini. Sekarang kita bahas yang ada di daerah aktif di sini. Maka BJT berfungsi sebagai amplifier. Ada amplifier itu, amplifier itu kuat. Apa yang dikuatkan? Sinyal input. Kalau ada sinyal input seperti ini kecil, kalau masuk ke rangkaian penguat, maka dia akan dikeluarkan menjadi jauh lebih besar. Entah dibalik, entah tidak, periodenya yang jelas amplitudenya lebih besar. Maka rangkaian ini berfungsi sebagai penguat amplifier. JJT bisa berfungsi seperti itu. Kalau dia bekerja di sepanjang
biar bisa seperti itu, gimana analisanya? Ada banyak macam konfigurasi amplifier untuk BJT. Karena dia punya gagang kaki, maka konfigurasi amplifier untuk BJT itu ada 3 macam juga. Ada common emitter amplifier, ada common base amplifier, ada common collector amplifier. Common emitter amplifier itu kalau emitternya menjadi common. Common base berarti yang menjadi common adalah base, common collector demikian juga. Jadi apa itu common? Common adalah titik pengukuran bersama. Bentar ya. Bentar ya, ibu minum dulu sebentar. Berarti apa itu common? Titik pengukuran bersama. Common itu artinya seperti itu. Bersama antara siapa? Antara input dan antara output. Jadi kalau kita membahas amplifier, berarti kita harus mengerti titik inputnya di mana, titik outputnya di mana. Kalau pakai common emitter, di common emitter contohnya common emitter berarti emitternya menjadi common seperti ini. Kalau mau mengukur input, berarti AVO atau apapun meter ukurnya, kalau ukur input berarti colokannya kaki DC sama kaki emitter. Mengukur output berarti colokannya kaki kolektor sama emitter. Jadi emitternya menjadi common untuk input dan output. Kalau common base dan juga berarti base-nya yang common, inputnya di emitter, outputnya di kolektor. Ya, berarti input ada di E terhadap B, berarti arus input adalah IE, gagangan input berarti V, E, B. Arus output berarti IC, gagangan output berarti V, C, B. Kalau kamu emitter, arus inputnya adalah IB, arus outputnya gagangan inputnya adalah V, B, E. Dan cara arus outputnya adalah IC, gagangan outputnya adalah V, C, E. Dan untuk common collector berarti arus inputnya adalah IB, sama ya. Gagangan inputnya adalah V, B, C. Arus outputnya adalah IE, gagangan outputnya adalah V, E, D. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Burika minta izin istirahat sekarang di laptopnya Burika 251. Istirahat sampai 255 ya, Dek ya? Apa-apa? Ya. Tidak apa-apa, Bu. 25.
Halo, kita kembali lagi. Kalian sudah siap? Siap, Bu. Ya, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Ada satu lagi istilah untuk menganalisa sebuah amplifier adalah titik kerja. Tidak sekedar amplifier, saya tadi switching juga sebut dikit ya. Titik kerja atau di mana transistor itu bekerja. Kita simpulkan dengan huruf I. Jadi kalau tadi ini, kalau pada kondisi switching di kalau kondisi switching on berarti titik kerjanya di sini. Switching off berarti titik kerjanya di sini. Nah, kalau amplifier berarti titik kerjanya yang diizinkan adalah dari sini ke sini. Di mana? Ya harus dicari. Sehingga pada saat kita menganalisa fungsi amplifier, yang pertama kali harus kita lakukan adalah menentukan titik kerjanya, menentukan key-nya. Kalau switching kan pasti ya di sini atau di sini. Nah, kalau amplifier kan di sepanjang garis ini. Berarti kalian harus mencari dulu di mana key-nya yang benar itu. Jadi analisa pertama pada fungsi transistor sebagai amplifier adalah mencari key-nya, mencari titik kerja DC-nya, mencari key-nya. Titik kerja DC itu adalah sebuah koordinat yang menunjukkan parameter output-nya. Key karena ada di karakteristik output, berarti sumbu X-nya adalah tegangan output, sumbu Y-nya adalah arus output. Sehingga kalau common emitter berarti key-nya adalah CCE, IC.
Karena kita mencari Q sering di banyak buku itu juga dikasih tambahan simbol Q. Terserah kamu kasih boleh enggak boleh ya. Kalau common basis berarti ada di tegangan outputnya adalah ini, berarti Q-nya adalah di VCB, CC. Common collector berarti Q-nya ada di VEC, E. VEC dengan VCE tinggal mengganti polaritasnya gitu aja ya. Berarti ada yang paling gampang itu adalah yang paling sering digunakan itu common emitter, sehingga common collector akan agak mengikuti common emitter. Karena yang terbiasa VCE maka sering juga harusnya VEC kan, tapi sering juga digunakan VCE, IE. Tapi kalau common emitter VCE, paham sampai sini kan? Sekarang kita menganalisa satu-satu dulu. Yang paling sering digunakan adalah common emitter. Kita analisa common emitter dulu. Kita mencari titik kerja DC-nya, mencari Q-nya. Common emitter itu rangkaiannya macam-macam, diantaranya ini rangkaian DC-nya ya. Jadi ada yang model DC-nya menggunakan bias pembagi tegangan, ada yang pakai model bias basis. Bias basis ini modelnya ada ini, bias basis tok, ada bias basis dengan umpan balik emitter, ada dengan umpan balik kolektor atau umpan balik emitter dan kolektor. Kemudian ada common emitter dengan bias emitter, macam-macam model pembiasan DC-nya ya, biar kita bisa menentukan titik kerja DC-nya. Kita analisa satu-satu sekarang. Common emitter dengan bias DC pembagi tegangan. Rangkaiannya yang sering itu seperti ini. Bias pembagi tegangan itu ada di sisi input ini. Gitu, gambarku kok elek ya. Jadi ini Ibu ambil contoh BPJT yang tipe NPN ya. NPN berarti ini harus dikasih forward bias, berarti benar ya, positif di sini. Di sini harus dikasih positif juga biar reverse bias. Pembagi tegangannya adalah seperti ini. Maka tegangan yang masuk ke sini V pada B berarti VB ya. V pada B berarti dipengaruhi oleh konstruksi pembagi tegangan ini. VB berarti ini kan colokan avonya, colokan merah tak taruh di sini, colokan hitamnya tak taruh di ground. Ternyata kalau saya mengukur di sini terhadap ground sama aja saya mengukur tegangan pada R2 di sini. Maka VR2 besarnya adalah seperti ini, bisa dipahami tidak? Bisa, Bu. Bagi tegangan kan, berarti VR2 adalah R2 per R total kalikan tegangan yang ada di sini. Tegangan yang ada di sini siapa? Tegangannya adalah VCC. Sehingga VB di sini bisa diketahui. VB pokok VE berarti ada apatis di sini, karena di sini ada tegangan berarti ada IB di sini, ada ID di sini berarti ada IE di sini, maka ada EE berarti di sini ada tegangannya sebesar VRE. VRE adalah IE kalikan RE. VRE bisa juga kita sebut seperti ini, ya kan? Karena di sini ada VB, berarti loop Kirchhoff-nya gimana? VB atau VR2 dikurangi VBE dikurangi VRE sama dengan 0. Berarti VRE sama dengan VB min VBE. Bisa dipahami? Bisa, Bu.
Sehingga VRE sama dengan IERE, berarti IE adalah ini. Kemudian kita kembali ke rumusan tadi, IE sama dengan IC plus IB, itu kan tadi awal tadi. Iya Bu. Oh iya, kamu ingat, kamu ingat ora? Nah ini yang Ibu wajibkan kalian hafal selama kalian kuliah di LK ya. Besarnya IC ini kan ternyata tadi ini besar, yang kesini kecil, yang kesini besar juga hampir sama dengan ini. Jadi ini dan ini nilainya hampir sama. Ini kecil sekali, tapi harus ada. Kalau ini 0, berarti ini juga 0, berarti transistor off. Biar transistor bisa sebagai amplifier, berarti ini harus ada meskipun kecil sekali. Dan pada kenyataannya memang bedanya jauh sekali. Ini biasanya dalam mikroampere, ini mili, dan ini besarnya hampir sama. Karena ini mikro kan, seperseribunya ini. Berarti kan ini kalau ini hampir sama. Sehingga di banyak analisa, biar kita tidak mumet dengan hitungan angka-angka, sering dibuat ini sama dengan ini. Bisa diterima? Ya. Jadi kalau kita ingin menggampangkan hitungan, buat saja IE sama dengan IC, mendekati IC. Dengan asumsi kita mengerti bahwa IB itu ada tapi kecil sekali, gitu ya. Sehingga biar mudah lah ini, tidak Ibu tulis sama dengan, tapi mendekati, ada garis gini-gininya ya, bahwa IC itu nilainya mendekati IE, sehingga kalau IE sudah ketemu, IC otomatis ketemu juga. Kalau IE sudah ketemu, tinggal kita mencari persamaan di sisi outputnya sini kan, Kirchhoff outputnya. Berarti Kirchhoff outputnya gimana? VCC minus VRE harusnya ke sana kan, berarti ini positif, ini negatif, berarti VCC minus VRC minus, harusnya ke sini lagi, berarti ini plus, ini minus VCE, sini lagi berarti ini plus, ini minus VRE sama dengan 0. Berarti VCC minus IC kalikan RC minus VCE minus IE kalikan RE sama dengan 0. Karena ini sama, berarti IC sama IE bisa kita gabungkan kan? Sehingga rumusnya menjadi VCC minus IC kalikan RC plus RE minus VCE sama dengan 0. Sehingga VCE-nya bisa dicari sebesar ini. Sudah, berarti kita ketemu titik kerja DC-nya sebesar ini. Ini kalau kita pakai teorema pembagi tekanan. Bisa dipahami ini? Bisa Bu. Bisa Bu. Bisa Bu. Ya, ada yang mau bertanya? Ya Bu. Bentar Bu. Ya. Berarti kalau Bu ya, ini dalam pembagian tegangan ini harus IB itu bisa diabaikan Bu. Karena juga saya terkadang melihat dalam praktikum-praktikum itu sering tidak digunakan Bu untuk IB-nya. Tidak mempengaruhi ya. IB boleh kamu abaikan, boleh tidak. Burika memberi keleluasaan kepada kalian. Kalau soalnya sekedar hitung ininya, boleh biar kalian tidak sulit menghitungnya, mending diabaikan. Karena kan kalau ada tambahan IB, nanti angkanya jadi rumit. Ada koma-koma, karena ordernya kan biasanya beda sampai 1000 kan. IB biasanya mikro, IC sama IE mili, jadi bedanya sampai 1000-an. Itu angkanya jadi ada koma-komanya. Tapi kalau soalnya di Ibu tulis hitung dengan teliti, maka IB-nya harus kamu hitung. Gitu. Ya.
Nah, kalau seperti ini kamu pengen menghitung IB atau tidak mau menyamakan gini, berarti kalian harus menggunakan ada parameter HFE-nya yang harus diketahui di soal. Ya. Kalau tidak diketahui di soal, daripada nyari masalah, ya mending ini dipakai. Dan ini juga bukan hal yang salah. Meskipun nanti angkanya kalau dengan dihitung yang teliti pakai IB pasti beda, tapi tidak akan jauh. Dan itu tidak masalah. Gitu kalau buat Bu Rika. Mana yang mudah, yang penting kalian mengerti. Gitu. Begitu, Sander. Baik, terima kasih, Bu. Ya. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Permisi, Bu. Mau tanya lagi, Bu. Ya. Untuk HFE itu, Bu, nama lainnya apa lagi, Bu, ya? Saya lupa lagi, Bu. HFE, beta DC. Oh, iya, Bu. Iya, Bu. Ingat lagi, Bu. Ya wis, lanjut Permisi, ya. Bu. Ada lagi, ya. Saya Muhammad Afif, Bu. Saya bertanya, Bu. Misal pada soal ini kan tidak diketahui HFE-nya, Bu. Nah, apa boleh, Bu, kita mencari HFE-nya di datasheet? Oh, boleh. Silakan. Memang yang benar gitu, kalian ada usaha lihat datasheet-nya bahwa tipe transistor ini itu punya HFE sekian, punya beta DC sekian. Ya. Oke, ada lagi? Terima kasih, Bu. Ada lagi? Ada, kita lanjutkan. Rangkaian ini juga bisa kamu analisa dengan cara yang lain. Nah, ini. Pakai yang namanya teorema Thevenin. Ingat RL1. Ya, Thevenin RL1, ya? Iya, Bu. Jadi kalau katanya Pak Thevenin, kalau ada dua buah R dipasang seri, kemudian membentuk loop tertutup dengan sebuah ini, itu maka ini bisa diwakili dengan sebuah resistor pengganti Thevenin dan sebuah tegangan pengganti Thevenin. Katanya seperti itu, sehingga konfigurasi ini sama ini, itu bisa diganti dengan ini. Resistor pengganti Thevenin-nya adalah sama dengan paralel dua resistor ini. Tegangan pengganti Thevenin-nya adalah sama dengan bias pembagi tegangan. Sehingga konfigurasi ini, kalau pakai teorema Thevenin, bisa diganti, ini adalah ada sebuah tegangan pengganti dan sebuah resistor pengganti di sini. Sehingga rangkaian ini di sisi inputnya berubah menjadi seperti ini. Ini ada pengganti Thevenin-nya. Boleh, ini kamu selesaikan dengan yang tadi, atau kamu selesaikan dengan seperti ini. Nah, kalau seperti ini, maka ini baru kalian bisa menghitung IB-nya. Karena ada R di sini kan, RTH ini berfungsi sebagai RB. Sehingga kalau ada rangkaian seperti ini, maka ini berarti adalah di sisi inputnya kan. Tadi common emitter, inputnya kan dibasis sama emitter kan, berarti ini inputnya, outputnya yang ini. Maka persamaan Kirchhoff untuk sisi input, berarti gimana? Kirchhoff untuk sisi input berarti loopnya gini kan, harusnya mengalir gini. Berarti VTH harus ke sini, berarti ini plus, ini min. Ini plus, ini min. Ini plus, ini min. Berarti persamaan Kirchhoff-nya menjadi VTH minus V pada RTH minus VBE minus V pada RE sama dengan bisa dipahami? Bisa, Bu. Iya, Bu. V pada RTH sama dengan V adalah I kali R. R-nya adalah ini, I-nya adalah I yang mengalir ke sini. Oh, I-nya melewati B, berarti I-nya adalah IB. Berarti PRTH adalah IB kalikan RTH.
VRE berarti I kalikan R. R-nya adalah RE, I-nya adalah I yang melewati sini, melewati titik E, berarti I-nya adalah IE. Sehingga kalau digabungkan semuanya akan diperoleh seperti ini. Ini baru kalian menghitung secara rumit. Karena kalian di sini dalam satu rumus input ini ada IB, ada IE. Nah, IE adalah sama dengan IB plus IC. IC-nya adalah HFE IB, hingga bisa disederhanakan menjadi seperti ini. Ketemu, IB-nya ketemu, berarti IE-nya juga ketemu segini. Kalau ini mau merepotkan, karena beta DC biasanya nilainya besar, 50 ke atas, plus 1, kalau kamu repot dengan angka 1 ini, boleh kamu buat pendekatan sama dengan ini. Makanya kan IE sama dengan ini, atau ini adalah IC, ya kan? Boleh dibuat pendekatan. Kalau mau dihitung teliti, ya berarti tidak boleh gini, tapi beta DC plus 1. Jadi dari loop input ketemu besarnya IB, ketemu besarnya IE, berarti otomatis IC-nya juga ketemu. Baru kita pakai loop outputnya, berarti VCC minus VRC minus VCE minus VRE sama dengan 0. Berarti VCE-nya ketemu. Bisa difahami? Bisa, Bu. Difahami dulu. Nah, berarti besarnya VBE berapa, Rek? Besarnya VBE. Biasanya kan ditunjukkan kan ini nilainya tahu. Tapi sini selalu VCE-nya dicari, ketemu. Tapi di sini selalu ada angka VBE, tapi VBE tidak diketahui. Besarnya VBE berapa? Siapa bisa jawab besarnya VBE? Berapa VBE? Gunanya ini. Elektron dan arusnya seperti ini tadi, maka dia punya rangkaian ekivalen seperti ini kan. Antara B dan E adalah sebuah diode. Kalau di sini mengalir IB, maka otomatis antara pada C akan mengalir IC. Yang besarnya sebesar ini, karena ini kecil sehingga dibuat IE mendekati IC. Maka antara B dan E kalau diukur pakai avometer, colokan merah, colokan hitam di sini, maka tegangan VBE sama dengan berapa? Tegangan antara anode dan katode yang ada di junction BE ini, junction emitter ini. Berapa besarnya? Piro? 0,7. Sama dengan potensial barrier pada sini. Biar gampang kita pakai 0,7 ya. Kalau substrat yang digunakan untuk bikin tadi dari silikon, kalau dari germanium ya berarti 0,3, tapi jarang sekarang transistor yang dari germanium, yang banyak adalah transistor dari silikon. Jadi VBE besarnya adalah potensial barrier antara junction ini, kaki-kaki junction ini sebesar 0,7. Nah, jadi di sini menyebut VBE berarti ini sudah tahu angkanya 0,7. Di sini juga sudah tahu angkanya 0,7. Jadi bisa diselesaikan kan? VTH sudah dihitung.
VBE 0,7, RTH sudah dihitung, beta DC pasti diketahui dari datasheet transistor, RE sudah tahu, jadi ini bisa dihitung. Ini besarnya IE adalah ini, atau dimudahkan gini, ini sudah tahu, ini sudah dihitung, berarti IE tahu berarti IC tahu, IC tahu dimasukkan ke sini, VCE tahu, sehingga Q-nya bisa dihitung. Demikian juga kalau di sini kita tidak repot-repot nyari IB, tidak repot-repot mencari arus input basis ya. Ini tinggal mencari ini sudah tahu semua, bisa dihitung. Kemudian ini bisa dihitung juga, ini 0,7, ini sudah dihitung, ini sudah diketahui. IE tahu, maka IC tahu, VCE-nya ini tahu, ini sudah dihitung, ini sudah tahu, maka VCE-nya ketemu. Ya, paham kan ya? Sampai di sini. Paham, Bu. Tanyakan ya. Ya. Sekarang bentuk kedua, common emitter dengan bias basis. Nah, bentuk dasarnya seperti ini. Kalau dengan bias basis, berarti basisnya mendapatkan bias DC tersendiri. Berarti seperti ini, basisnya mendapatkan bias DC sendiri. Rangkaiannya ini dikasih forward kan, biar bekerja normal, ini forward, ini reverse kan. Berarti forward berarti bias basisnya positif yang disambungkan ke sini. Sini biar reverse berarti di sini juga positif. Rangkaian common emitter dengan bias DC, bias basis adalah seperti ini. Kalau seperti ini berarti gimana? Ini adalah Kirchhoff inputnya, berarti arusnya mengalir begini, berarti sama dengan VBB minus VRB minus VBE sama dengan 0. VRB adalah IB kalikan RB. Sehingga IB sama dengan VBB minus VBE per RB. Ini bisa dipahami? Ya, Bu. Yang penting tidak boleh dihafalkan, karena rumusnya akan banyak sekali, percuma dihafalkan. Yang penting adalah kalian harus bisa menyusun Kirchhoff untuk masing-masing loop ya. Ini karena common emitter berarti di sisi basis ini adalah titik inputnya, berarti Kirchhoff inputnya seperti apa. Di titik kolektor adalah outputnya, berarti persamaan Kirchhoff outputnya seperti apa. Kalau sudah tahu persamaannya tinggal menyelesaikan aja kan. Kalau ini kan berarti PBB minus IBRB, ini kalau coba sini, kemudian dibawa ke sini ya, minus IBRB minus VBE sama dengan 0. Itu aja kan, tinggal mana yang belum ketemu angkanya. Kalau sudah ketemu arus inputnya, arus output pasti diketahui pakai rumus HFE IB tadi, atau beta DC IB. IC-nya ketemu. IC ketemu, tinggal mencari Kirchhoff outputnya kan, arusnya begini. Jadi Kirchhoff outputnya VCC minus ICRC minus VCE sama dengan 0. IC sudah tahu, berarti ini sudah tahu, tinggal VCE-nya ketemu. Berarti VCE adalah VCC minus ICRC. Berarti IC tahu, VCE tahu, Q-nya tahu. Ini bisa dipahami? Bisa, Bu. Siap, bisa, Bu. Kadang, ya, kalian tidak punya banyak supply DC. Ini kan berarti butuh 2 kan. Kadang hanya punya 1, maka bisa diakali dengan cara seperti ini. Bias DC untuk basis itu digabungkan ke sini. Ini kan harusnya di sini kan, disambungkan ke sini. Permasalahannya apa? Kalau seperti ini kan tegangan di sini bisa diatur sendiri berapa besarnya, ini bisa diatur sendiri. Nah, kalau pakai 1 berarti tegangan yang mau dikasihkan ke basis ini besarnya sama, hanya 1 kan, yang ke sini sama yang ke sini sama.
Nah, ini pun juga bisa disebut bias basis, karena basisnya tetap dikasih bias DC, cuman jadikan satu. Sehingga kalau rangkaiannya seperti ini, maka persamaan inputnya, mana jalurnya? Dari sini, input berarti harus lewat input, berarti dari sini, harus selalu kita awali dari supply-nya, biar gampang ya. Dari sini arusnya mengalirnya ke sini. Baru ke sini, baru ke sini ke ground, baru nyambung lagi. Sehingga persamaan inputnya gimana? Ini dikurangi tegangan di sini, dikurangi tegangan di sini, sama dengan 0. Tegangan di sini siapa yang menyebabkan? V sama dengan IR. R-nya sudah tahu, I-nya mana? I-nya adalah I ini. Melewati titik ini, berarti I-nya adalah IB. Maka bisa dihitung IB-nya. IB bisa dihitung, berarti IC-nya bisa dihitung. IC-nya bisa dihitung, tinggal mencari arus outputnya sudah tahu, berarti loop gimana? Baru kita melewati titik output loopnya begini. Berarti outputnya persamaannya ini dikurangi di sini, dikurangi ini sama dengan 0, muternya gini. Ini siapa? Berapa? I-nya adalah I ini. I ini berapa? Berarti sama dengan ini. I ini. Jadi ketemu persamaannya seperti ini. Berarti sudah tahu kan? Arus output tahu, tegangan output tahu. Berarti Q-nya tahu. Sampai di sini bisa difahami? Siap. Ada pertanyaan? Wes keselen ya? Sudah mengantuk semua? Enggak, Bu, sementara, Mas. Permisi, Bu. Izin bertanya. Ya. Kan pada tegangan basis kan tentunya kecil ya, Bu ya. Nah, terus kan misalnya kan sampelnya jadi satu ini. Jadi yang dimainkan ini RB-nya ya, Bu ya. Jadi kalau ratusan atau ribuan kilo mega gitu. Jadi karena IB-nya kecil sehingga ininya yang gede. Gitu. Ya, betul Afif. Betul. Terima kasih banyak, Bu. Oke, ada lagi. Tidak ada. Lanjut lagi. Tipe yang berikutnya. Bias basis, tapi di emiternya dikasih umpan balik. Maksudnya dikasih resistor. Maka rangkaiannya seperti ini. Kalau tadi bias basis saja kan, tidak ada apa-apa kan di sini. Ya. Sekarang dikasih resistor di sini. Ya, kalau seperti ini, berarti resistor ini akan mempengaruhi sisi input dan mempengaruhi sisi output kan? Berarti persamaan sisi inputnya menjadi gimana? Muternya dari sini dikurangi ini, dikurangi ini, dikurangi ini sama dengan 0, gitu kan? Berarti ini kan? Ini sudah tahu, ini tahu, ini belum tahu, ini tahu, ini bisa dirubah menjadi persamaan dengan ini tahu, maka bisa dicari kan? IE adalah segini. Kalau kamu mau teliti, kalau tidak mau teliti ya satunya boleh kamu abaikan, kan? Berarti IE sama dengan beta DC IB. Terserah kamu. Boleh gini, boleh ininya kamu hilangkan. Berarti IE sudah dalam IB kan, tinggal dimasukkan ke sini. Berarti IE ini diganti dengan ini atau ini, terserah.
Semuanya tinggal IB kan di persamaan ini yang belum diketahui, maka IB-nya bisa dihitung. Ini Ibu masukkan yang IB-nya sebesar ini. Kalau kamu nggak mau pakai ini, ya berarti ini tinggal dihapus saja. Berarti ini bisa dihitung, ya kan? Ini tahu, ini 0,7, ini tahu, ini dari datasheet, ini tahu. Ini ketemu. Berarti mencari ini pakai rumus ini dari datasheet. Berarti ini ketemu, tinggal mencari persamaan outputnya. Outputnya gimana? Alurnya begini harusnya. Berarti persamaan Kirchhoff-nya ini dikurangi tegangan di sini, dikurangi tegangan di sini, dikurangi tegangan di sini sama dengan 0. Tegangan di sini siapa? Berarti I-nya adalah arusnya ini kalikan ini. Yang di sini I-nya adalah arus yang lewat titik ini kalikan ini. Kita ketemu seperti ini. Ini sudah tahu, ini kamu bisa pakai ini, IB-nya sudah tahu, IC-nya sudah tahu, ya. Atau ini loh kok menang kabeh. Tadi suara Bu Rika tidak terdengar, Bu. Iya, Bu. Tadi suaranya terputus. Tiba-tiba tidak terdengar, Bu. Iya, Bu. Suara ibunya hilang. Ditunggu suaranya. Suara Ibu hilang sampai tadi nerangkan yang mana, Bu Rika? Ini tapi sampai ketemu di sini kalian masih dengar kan? Terdengar. Masih Iya, Bu. Masih, Bu. Ya wes, takon nggak iki? Wes jelas durung? Kalau suaranya Ibu tidak terdengar ya ngomong Nurek, Bu, kok Ibu diamnya lama sekali. saya kira tadi Bu Ibu Rika minum. Iya, saya kira koneksi saya keliru. Bu Rika sudah ngomong jadinya ngomong sendiri, wis kadung suarane entek. Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah jelas ya? Paham, Bu. Siap paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Nah, sekarang kalau seperti ini, ya, sekarang siapa yang mau mencoba bagaimana persamaan inputnya dan bagaimana persamaan outputnya, berarti key-nya seperti apa? Ya, bias basis, sekarang umpan baliknya kolektor. Jadi yang dikasih tambahan resistor adalah pada kaki kolektor. Ini kolektornya kan, nah, dikasih resistor sini, bukan tadi umpan balik emitter di sini yang dikasih. Sekarang bukan di sini ya. Nah, beda kan? Sekarang di sini. Kalau seperti ini berarti gimana persamaan Kirchhoff inputnya dan persamaan Kirchhoff outputnya. Sopo sing arep jawab? Apa? Bu Rika putus lagi? Tidak, Bu. Dengar, Udah, Bu. Bu. Lah kok Enggak, menang Bu. apa? Ayo, nanti jawab.
Kan ada yang bisa jawab? Nggak ada yang mau mencoba? Sementara dipikir, Bu. Ya. Kirchhoff-nya gimana? Lewatnya mana aja persamaan Kirchhoff-nya? Jadi VCC di Mm-mm. apa? I basis di dalam kurung RC ditambah RB tutup C. kurung. Salah. I yang lewat sini tuh I mana? Beda sama I ini, beda sama I ini. Ya kan? Iya, Bu. Di sini berarti ya I-nya ini aja. B di sini berarti kan enggak, yang kita lihat B-nya berarti IB yang enggak ada percabangan kan arusnya sama. Yang enggak ada percabangan dari sini ke sini. Berarti ini IB. IC cari enggak sampai cabangnya mana ini IC. Nah ini kan ada cabang, berarti ini arus yang dari sini itu enggak sama dengan ini, enggak sama dengan ini. Jadi Bu. Jadi RC pada di dekat dengan VCC itu tidak berpengaruh terhadap besaran IB, Bu. Pengaruh. Kan nanti berarti persamaan Kirchhoff-nya enggak usah pakai I-an, pakai V aja. Berarti persamaan Kirchhoff inputnya berarti gimana? Sender ya gimana? Berarti ini VCC VCC di minus VRC gitu aja kan? Ya, Bu. Minus VRC terus ke mana? Ke sana, Bu, ya. Ke bawah. Minus VRB, Bu. Minus VRB. Minus VRB terus minus VBE. Minus VBE sama dengan 0. Gitu kan? Ya. Sekarang VRB itu sama dengan apa? I kali R. VRB sama dengan apa? VRB, Bu. VRB sama dengan IB dikali RB. VRB IB dikalikan RB. Sekarang V yang di sini adalah I opo kalikan RC gitu kan? Iya, Bu. I opo ini berapa besarnya I opo ini? I apa ini? Ternyata I ini sampai di sini dia cabang menjadi IC dan IB kan? Iya, Bu. Berarti I di sini adalah IC plus IB. Ya. Jadi IC plus IB dalam kurung kalikan RC besarnya V di sini. IC plus IB sama dengan IE, ya kan? Iya, Bu. Karena IE kalau mau dihitung dengan gampang-gampangan sama dengan mendekati IC, ya toh? Iya, Bu, benar, Bu. Jadi boleh kamu tulis di sini IC kalikan IC plus IB kalikan RC, boleh. Atau IC kalikan RC, boleh. Kalau mau dihitung dengan gampang. Ya, kalau gampang berarti VCC minus ICRC minus IBRB minus VBE sama dengan 0. Berarti ini ada IB belum diketahui, ini ada IC belum diketahui. Tinggal diganti persamaannya menjadi beta DC, IB kan di sini. Sehingga IB bisa dihitung dari persamaan input ini. Paham? paham. Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Sopo telat sik muni paham Bu, telat mas sopo aku gak buka. Oke. Jadi IB bisa dihitung. IB bisa dihitung berarti IC bisa dihitung. Ya.
Kalian tidak mau pakai IB tapi tidak mau pakai IC di sini, tapi IB plus IC juga boleh. Berarti kan di sini V di sini kan berarti IB plus beta DC IB gitu kan? Jadi tetap persamaan loop inputnya untuk mencari IB. IB-nya ketemu berarti IC ketemu, berarti IB plus IC di sini ketemu. Udah. Kalau sudah berarti IC-nya ketemu. Berarti tinggal mencari tegangan outputnya kan, VCE kan. Berarti VCE sama dengan berapa? Piro? Sopo sing arep jawab? Tenan toh, nek suwi gak jawab pengen iki berarti Bu Rika mang disambi. Ayo. Nggak ada yang jawab. Sementara dicakar, Bu. Halah, mesti gak ngereken niki Fatimah. Ya sudah mencari titik kerja DC-nya, kan IB-nya sudah tahu, IC-nya tahu, berarti titik kerja DC-nya kurang apa? Kurang tegangan output-nya kan, VCE-nya toh, berarti ya caranya ngitung VCE. Bu Rika mau ketiduran nanti nunggu kalian jawab. Naya Kak, ayo dijawab Kak, Naya Kak. Kalau dari saya ya Bu, untuk cari VCE itu sama dengan VCC dikurangi IC ditambah IB kali RC. Kalau saya Bu, saya menggunakan hukum Kirchhoff Bu, hukum Kirchhoff untuk bagian output tegangan. Ya benar. Jadi Oh, kalau benar, kamu kalau mencari IB-nya tadi yang arus di sini IC plus IB berarti mencari VCE-nya juga IC plus IB harusnya. Jadi Kirchhoff-nya adalah VCC minus VRC minus VCE sama dengan 0. Sehingga VCE sama dengan VCC minus VRC. Dan VRC-nya terserah kalian mau tak IC plus IB atau IE sama dengan IC tadi juga boleh-boleh saja. Jadi demikian VCE-nya ketemu, IC-nya sudah ketemu, ya sudah, Q-nya sudah ketemu. Paham kira? Paham, Bu. Paham, Bu. Siap. Walah, muni paham terus tapi nek jawab suwi gak seneng Bu Rika. Kalau paham berarti kalau ditanya jawabnya cepat. Oke, Ibu lanjutkan. Masih kuat ini, Rek? Terus? Masih, Bu. Ini masih stuck di anu, Bu. Di persamaan VCC dikurang IB dalam kurung RC ditambah RB tutup kurung ditambah IC RC ditambah VBE, Bu. Oh, kamu masih loop inputnya ya, Sander? Masih sementaraan, Bu, di situ. Untuk Ayo. VCE-nya itu, Bu, di variabelnya diperoleh dari apa, Bu? VE. Kan enggak ada R. Kan enggak ada R di sini. Berarti kan enggak ada tegangannya. Kabel aja. VCE, Bu. VCE. Iya. VCE berarti pakai Kirchhoff output kan? Harusnya muternya gini. Berarti tegangan ini dikurangi tegangan ini, dikurangi tegangan ini sama dengan 0. Berarti tegangan ini sama dengan tegangan ini dikurangi tegangan ini. Itu aja kan? Berarti anu, Bu, ya? Oh, berarti salah ini cekan saya, Bu. Saya masih mengikut sertakan yang anu. Yang apa namanya? Rangkaian sananya, Le. Rangkaian IBRB-nya itu, Bu. Jadi ya VCE sama dengan
Yang B tadi kan input. Input berarti loopnya begini. Lihat Sander, perhatikan Ibu dulu. Kalau input berarti loopnya begini. Dari sini ke sini. Nah, ini ada apa aja, tinggal dijumlahkan. Ini input. Kalau Iya. output berarti ini. Gini muter arusnya. Ya. Wes, paham? Ada yang mau tanya lagi? Lanjut dulu ya. Nanti dipahami nanti. Oh, tetap kalian harus mengerjakan sendiri semua. Ternyata tanpa furika. Sekarang kalau bias basis, ya basisnya mendapatkan sumber DC, tapi dikasih umpan balik di sisi emitter dan kolektor. Jadi kolektornya ini dikasih ini, emitternya juga dikasih. Maka untuk mendapatkan titik kerja DC-nya, berarti gimana? Harus menentukan loop inputnya dulu. Kirchhoff inputnya berarti gimana? Harusnya dari sini, berarti ini dikurangi ini, ya kan? Muternya ke sana. Sini. Ada ini berarti dikurangi. Ada ini berarti dikurangi. Dan ada ini dikurangi. Jadi muternya gini. Berarti biar rumusnya? Izin menjawab, Bu. Kurang Siapa dulu nih, Bu? kurang dalam IC ditambah IB tutup kurung dikali RC plus IB dikali RB plus PBE. Salah. Saya, Bu, izin menjawab, Bu. Ya, Viv. Ayo, Viv. Kalau dari saya VCC dikurangi VRC dikurangi VRB min VBE min VRE sama dengan 0. Ya, betul. Jadi VCC minus VRC minus VRB minus VBE minus VRE sama dengan 0. Kamu tadi belum nyebut RE, Sander. Ya. Iya, saya tadi masih sama yang rangkaian sebelumnya, Bu. Oh. Sudah, yang ini jelas ya, karena arus inputnya bergeraknya seperti ini. Ya. Oke, VRC berarti sama dengan berapa? Siapa yang jawab? Ya, ya, boleh. Benar. IC plus IB kalikan RC. Ya, boleh. IC plus IB sama dengan IE kan? IE. Boleh. Atau IE nilainya kalau kita buat gampang kan IE sama dengan IC kan? Jadi IC kali RC juga boleh. Terserah. VRB sama dengan berapa? Siapa yang jawab? Pak Fatimah lagi. Saya, Bu. Ayo yuk, Bayu. VRB sama dengan berapa? VRE sama dengan berapa? FR. Ayo. Terus yang FRE, Bu, sama dengan IE plus IE kali RE, Bu. Kalau nanti dijadikan satu persamaan, IE belum diketahui, IB belum diketahui, IC belum diketahui, maka semuanya harus dirubah ke IB dulu. Berarti sini IC harus dirubah ke beta DC IB. IE harus dirubah ke beta DC plus 1 IB, atau terus kamu samakan sama dengan IC, berarti sama dengan beta DC IB. Begitu ya, biar IB-nya bisa dihitung. Paham nih kira? Paham, Bu. Jadi dari loop inputnya ini, kalian akan mendapatkan besarnya IB. Kalau IB sudah tahu, maka IC bisa dihitung kan? IC sama dengan beta DC IB atau HFE IB. IC tahu, berarti tinggal mencari di
loop outputnya kan? Loop outputnya menjadi gimana? Siapa yang jawab? Sadam. Iya Bu, ya Bu. Jawaban loop outputnya gimana? Yang dari situ Bu, VCC ke RC, terus ke yang bawah tuh, enggak ke RB, langsung ke bawah Bu, yang ke RE itu. RB, ngawur, salah. Nanti RB, loop output yang ditanya. Oh, load output. Tadi Dari gimana? VCC, RC, ke RB, baru ke RE Bu. Ya, output lazim. Salah, kalau RB itu input. Ingat ya, common emitter inputnya di basis, output di C. Yang ditanya Ibu yang loop output ini. Lazim, gimana Lazim? Hadir Bu. Suaramu kok putus saya terus, Jim. Omong. Bu Rika terdengar di kalian? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Ayo Lazim dijawab. Kalau Loop outputnya gimana? loop outputnya pada emiternya Bu. Ayo, piye persamaan loop outputnya? VCC-nya dikurangi IRC-nya Bu. Terus nanti ketemu outputnya adalah VRE-nya Bu. Salah, wis gak ngono. Apa sing bisa jawab? Ya, Sander. Saya pakai persamaan 0 sama dengan VCC dikurang IC dalam kurung RC ditambah RE tutup kurung menjadi VCE sama dengan VCC dikurang IC dikurang IC IC dalam kurung dijumlahkan jadi dalam kurung RC ditambah RE. Ya. Jadi persamaan Kirchhoff itu yang dijumlah atau dikurangkan itu adalah tegangan lazim ya. Bukan V, kemudian I. Terus yang ditanya, kalau kita ngomong transistor, yang kita tanya adalah tegangan outputnya. Karena kita cari titik kerja DC kan, bukan VRE. Yang kita cari adalah VCE-nya. Ya. Jadi untuk Kirchhoff outputnya berarti arusnya mengalir begini. Berarti persamaannya adalah ini VCC dikurangi VRC dikurangi VCE dikurangi VRE sama dengan 0. Terserah kalian mencari VRC-nya pakai IC plus IB kali RC boleh. Atau kamu sederhanakan jadi IC kalikan RC boleh. Kemudian VRE-nya IE sama dengan IB plus IC kan. Jadi tinggal kamu IB plus IC dalam kurung kalikan RE boleh. Atau kamu sederhanakan jadi IC kalikan RE juga boleh. Jadi ini sudah bisa dihitung. Ini bisa dihitung, maka VCE-nya bisa diketahui. VCE sama dengan ini dikurangi VRC dikurangi VRE. Oke, paham, Rek? Yang belum paham, tanya. Bu. Sing liyane kok gak muncul? Peprian, mengerti, Aul? Rifki? Aksol? Erlangga? Ahyar? Anggara? Dimas? Ya, Bu. Raffi? Dede, Rahmat, Ya, Bu. Febri, ngerti nggak, Rek? Ngerti. Saya Erlangga mengerti. Ngerti, Bu. Permisi Bu, Ya. saya izin bertanya Bu.
Bisa Ibu ulangi untuk bagian yang mencari VRE, Bu? Saya masih kurang bingung di bagian situ. Oke. VRE, V adalah I kalikan R, R-nya adalah RE, I-nya apa? I yang lewat R, I-nya berarti adalah I yang lewat titik ini kan, berarti I-nya adalah IE. IE berapa besarnya? IE, tadi suruh Ibu ngapalkan, nggak boleh lupa, IE sama dengan IB plus IC, gitu kan, tadi di awal PPT yang awal tadi. Iya, Bu. Iya. Jadi IE sama dengan IB plus IC, tapi kamu boleh menghitung seperti itu, atau kalau kamu males ngitung ruwet ongkone, IB-nya boleh kamu hilangkan, kamu anulir karena nilainya sangat kecil dibandingkan IC, sehingga IE bisa mendekati nilainya sama dengan IC, boleh ya. Iya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Paham ya? Demikian juga di VRC. Kalau seperti ini kan arus yang lewat sini itu sama dengan arus ini ditambah arus ini. Ini adalah IB, ini adalah IC. Berarti yang lewat sini itu adalah IC plus IB. Ya, berarti V pada sini berarti IC plus IB dalam kurung kalikan RC. Nah, tadi kembali lagi IB nilainya sangat kecil dibandingkan IC, sehingga IB-nya boleh kamu abaikan, sehingga V di sini boleh IC plus IB kalikan RC boleh, atau IC kalikan RC juga boleh. Jadi sama kayak di sini. Yes, paham ya? Paham, Bu? Ada soal lain nggak, Bu? Apa? Soal lainnya, Bu. Coba, Bu. Sekarang ini terakhir. Oh, belum terakhir. Kok Bu Rika wis entek suarane rek ya? Ojo akeh. Sekarang bias emitter, common emitter menggunakan bias emitter. Bias emitter berarti supply DC-nya tidak disambungkan ke basis. Nah, tadi kan bias basis supply DC-nya selalu ke sini kan? Sekarang kalau bias emitter, supply DC-nya nyambungnya ke emitter. Nah, karena di common emitter, biar ini bisa forward, ini bisa reverse, maka tegangan yang ada di sini itu harus paling rendah dibandingkan tegangan di sini, dibandingkan tegangan di sini. Kalau yang awal-awal tadi paling rendahnya ini di nol kan, 0, ini ada positif, di sini ada positif. Jadi otomatis ini paling rendah. Nah, sekarang karena di sini 0, ya, enggak ada supply-nya kan, biar ini paling rendah, berarti terpaksa yang di sini dikasih negatif. Maka nyambungnya seperti ini. Ini common emitter dengan bias DC, bias emitter. Sekarang kalau rangkaiannya seperti ini, berarti Kirchhoff output-nya di seperti apa? Berarti arus inputnya gimana mengalirnya? Dari VCC. VCC, lihat input common emitter ya, input selalu pada basis ya, diingat-ingat tadi common emitter inputnya basis, outputnya kolektor, berarti input di basis sini kan ya. Nah, kalau dari VCC ini mengalirnya kemana? Loh, enggak nyambung sama sekali dengan basis. Di VCC enggak bisa dibuat persamaan yang bisa melewati basis ini. Input harus selalu melewati basis kalau common emitter. Jadi, yang mempengaruhi basis itu adalah VEE ini. Ya, ini harus forward, berarti arusnya dari ini negatif ke sini positif, nyambung ke ground, ground nyambung ke sini, berarti arus inputnya mengalirnya begini.
Ya, seperti ini. Sehingga kalau arusnya mengalirnya begini, berarti persamaan Kirchhoff inputnya menjadi seperti apa? Silakan. VEE dikurangi itu RB dikurangi RE sama dengan VEE ya ke sini ya, arusnya ke sini, berarti arus ke sini ya, berarti VEE dikurangi VRB, begitu ya Erlangga, bukan RB, V harus dikurangi V. Dikurangi VRB, dikurangi VBE, ada VBE kan di sini. Ya, junction tadi dikurangi VRE. Ya. Jadi arusnya begini berarti ini plus, ini min, ini plus, ini min, ini plus, ini min, sehingga VEE dikurangi VRB, dikurangi VBE, dikurangi VRE sama dengan 0. VRB berapa sama dengan besarnya? VRB berarti IBRB Bu. IBRB. Ya, IB kalikan RB. VBE 0,7. VRE IE kali RE Bu. IE kalikan RE. Yo, IE sama dengan berapa? IE sama dengan IB ditambah IC, Bu. ya, IB ditambah IC. Tinggal jadikan satu aja kan rumusnya. Ini ada IB belum diketahui, ini ada IB plus IC, dua-duanya belum diketahui, maka IC-nya bisa kamu ubah menjadi beta DC IB. Berarti di sini IB plus beta DC IB dalam kurung RE. Berarti kan beta DC plus 1 kalikan IB, satunya boleh kamu hapus, sehingga ini bisa kamu samakan bahwa IC sama dengan IE. Boleh, biar gampang, biar tidak ada angka 1. Sehingga dari loop sini kamu bisa menghitung IB. IB diketahui, berarti IC diketahui. Begitu kan? Paham? Paham, Bu? Kalau IC sudah diketahui, kalau ditanya Ki, kan berarti IC-nya sudah tahu kan, berarti tinggal mencari VCE. Berarti gimana cara mencari VCE-nya? Kita lihat Kirchhoff output-nya. Berarti Kirchhoff output-nya gimana? Harusnya muternya di mana? Coba Bu. Kalau saya VCC ditambah VEE dikurang IC kali RC dikurang IE RE. Mana, Bu? Ya, lihat arusnya kan berarti kalau output arusnya muternya gini kan? Ya, Bu. Nah, lihat. Berarti VCC ini arusnya ke sana, berarti ini plus, ini min. Ini plus, ini min. Ini plus, ini min. Ini min ketemu plus, ini nyambung. Berarti kan min plus ketemu min plus, berarti ini dan ini dihubung seri, ditambahkan kan? Jumlah Plusnya nyambung ke sini, ya dijumlah, bener lazim. Ini dijumlah ke sana. Berarti VCC minus IC kali RC minus VCE minus IE kali RE ditambah VEE sama dengan 0. Gitu kan? Ini IC kali RC, ini IE kali RE, tapi boleh kamu sederhanakan menjadi IC kalikan RE. IC sudah dihitung tadi pas kamu menghitung sini. Berarti tinggal mencari VCE-nya. Dari persamaan itu ketemu, maka Q-nya ketemu. Oke? Paham? Ada yang belum paham? Ada yang mau ditanyakan? Saya ingin bertanya, Bu. Yo.
Jadi masih bisa kan Bu kalau misalnya saya untukkan VCC ditambah VEE dikurang IC dalam kurung RC ditambah RE tutup kurung. Boleh nggak Bu, kalau gitu? Boleh. Baik Bu. Karena IE-nya kamu asumsikan nilainya mendekati IC, ya boleh.